Sudah tampil di layar kalian. Nah, mudah-mudahan suara ibu terdengar ya. Nanti boleh sampaikan kalau suara ibu kurang jelas. Nah, untuk jam pertama dari pukul 12.30 sampai pukul 14 ya, kita akan membahas PBM. Setelah itu, masih dengan ibu di pukul 14 lebih 5, di istirahat 5 menit, sampai pukul 15.35 ya, membahas LBI gitu. Seperti itu. Nah, kita akan bahas PBM dulu berarti ya. Boleh dilihat soalnya Kajiati Standar 1. Nah, ini belum ada yang membahas ya, guru yang sebelumnya di hari kemarin atau di hari kemarin apakah ada yang sudah membahas PBM atau belum? Nanti boleh sampaikan ya. Kalau ada yang sudah membahas. Nah, kalau belum, Ibu akan mulai dari Kajiati Standar 1 nomor 1 gitu ya. Nah, boleh disampaikan kalau ada yang sudah membahas ini atau belum ya. Nah, kita akan sambil menunggu tanggapan kalian gitu ya. Untuk pertemuan hari ini diawali dari Kajiati Standar, sekarang PBM. Silakan dibuka halamannya, halaman 327. 327 ya. Oke, sudah. Yang punya diktat boleh dibuka halaman 327 ya. Untuk soal nomor 1, yang ditanyakan apa? Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 5. Silakan boleh munculkan di kolom chat atau di unmute boleh. Yang harus kita hilangkan dengan menghilangkan kata tersebut bisa membuat kalimat 5 lebih efektif ya. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 1 ini, ada yang menjawab yang B, lalu ada yang menjawab yang E. Nah, beragam. Oke. Oke, yang diubah ya jadi E ya. Oke, sebentar. Nah, untuk soal nomor 1, pilihannya ada memiliki, ada aktivitas, ada yang, ada dapat, ada dari. Kita cek di kalimat 5-nya. Oke, kalimat 5 itu, nah ini ya, flavonoid memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang dapat mengurangi risiko dari penyakit jantung. Nah, kalimat ini tadi ada memiliki ya. Nah, kalau kita hilangkan memiliki, predikatnya jadi tidak ada. Kenapa? Karena di sini ada yang dapat mengurangi. Kalaupun kita temukan ada kata kerja yang memungkinkan bisa menjadi predikat ya, tapi di sini ada yang. Berarti yang di sini, gitu ya. Ini jadi maksudnya adalah menggugurkan ya, tidak memungkinkan untuk kita sebut predikat akhirnya ya. Karena di sini yang di sini kalau di depannya ada yang berarti perluasan dari fungsi kalimat yang sebelumnya. Gitu. Nah, jadi memilikinya ini menduduki fungsi predikat. Nah, kalau dihilangkan kan predikatnya jadi hilang ya. Oke. Kalau aktivitas yang kita hilangkan, flavonoid memiliki, eh, nah aktivitasnya katanya kita hilangkan. Kita coba ya. Flavonoid memiliki antioksidan dan antiinflamasi yang dan seterusnya. Nah, ini kita cek apakah dengan hilangnya itu maknanya tidak berubah, tidak jauh berbeda. Nah, terus dengan menghilangkannya apakah menjadi lebih efektif? Nah, kalau dilihat munculnya aktivitas di sini berbeda maknanya dengan tidak ada aktivitas. Maksudnya adalah
tidak ada kata tersebut gitu ya. Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan, beda maknanya dengan flavonoid memiliki antioksidan, tidak ya? Nah, Ibu cek dulu. Nah, ada juga yang menjawab yang E ya. Kita cek. Sebelum ke yang E nih, kita cek yang kalau yangnya dihilangkan, predikatnya jadi bertumpuk. Ada memiliki, ada dapat mengurangi ya. Nah, yang di sini untuk menghubungkan klausa dengan klausa ya. Jadi yang di sini jangan dihilangkan karena kapan kita hilangkan yang biasanya yang itu biasanya menghalangi keberadaan predikat ya. Tapi di sini predikat ada, jadi tidak masalah ya penggunaan yang di situ untuk perluasan dari fungsi kalimat yang sebelumnya apa nih? Objek ya. Aktivitas sampai antiinflamasi itu sebagai objek. Terus dapat kalau kita hilangkan apakah maknanya sama atau berbeda? Nah, akan berbeda maknanya ya. Yang mengurangi dengan yang dapat mengurangi berbeda maknanya. Jadi dapatnya kita pertahankan. Jadi nomor satu jawabannya kalian tadi ada yang menjawab sudah ada beberapa ya yang menjawab dari yaitu yang E. Nah, tepat ya jawabannya dari yang kita hilangkan. Kenapa yang kita hilangkan itu dari nih ya. Oke. Di sini kalaupun tidak muncul dari ya, ini eh, tidak terlalu berpengaruh pada makna dan lebih malah jadi lebih efektif ya. Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Itu ya. Jadi eh, misalkan contoh lainnya apa? Pemenang dari lomba tersebut sudah ditentukan. Kalau kita hilangkan darinya, pemenang lomba tersebut, nah itu lebih efektif, tidak boros ya. Pemenang lomba tersebut eh, sudah ditentukannya. Jadi darinya itu untuk contoh yang di kalimat 5 dengan kalimat yang tadi Ibu lisankan, itu keberadaannya tidak diperlukan ya. Kayak satu yang E, tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ada yang sudah ketemu? Jawaban untuk soal nomor 2 silakan. Nah, di kalimat 8 ada vasodilator. Nah, ada yang langsung buka KBBI atau memastikan dulu konteksnya terpahami tidak? Kalaupun tidak melihat langsung ke KBBI, nah ada yang bisa langsung memastikan konteksnya itu arahnya maknanya jadi apa nih untuk arti dari vasodilator. Ada yang menjawab yang B, ada yang menjawab untuk nomor 2 ini ada yang delta, ada Bandung, ada delta. Oke, ada lagi? Oke, kita bahas ya. Yang lain boleh sampaikan jawabannya juga. Nah, beda antara B dengan D kita bandingkan ya. Nah, sebentar ibu cek lagi. Ada yang menjawab delta. Nah, ada yang Bandung, ada yang delta ya. B dengan delta sama-sama ada kata kunci dari kata dasar lebar ya. Kalau B apa? Melebarkan pembuluh darah. Yang delta zat yang dapat menyebabkan terjadinya pelebaran pada pembuluh darah. Kalau B itu sebagai apanya ya? Apakah fungsi? Fungsinya lah melebarkan pembuluh darah gitu ya. Vasodilator itu apakah yang B atau yang delta? Vasodilator itu sebagai zatnya yang dapat menyebabkan terjadinya pelebaran pada pembuluh darah. Kita cek konteks kalimat 8 sebelum kalian buka KBBI. Nah, kalimat 8 ada vasodilator ya. Senyawa ini nah termasuk termasuk apa? Apakah termasuk melebarkan pembuluh darah atau sebagai zatnya ya? Senyawa ini termasuk zat eh, yang dapat menyebabkan dan seterusnya. Nah, di sini ada perluasannya ya, termasuk termasuk vasodilator. Nah, perluasannya apa? Yang dapat melebarkan pembuluh darah. Jadi, yang punya fungsi melebarkan pembuluh darah itu adalah vasodilator. Nah, jadi lebih ke semacam kata bendanya gitu ya. Nah, seperti itu. Di antara A sampai E, nah kita pilih yang mana nih?
Ada yang menjawab yang delta, setuju dengan delta. Ada yang menjawab setuju dengan delta juga. Nah, sepakat dengan delta juga. Nah, kita cek. Nah, tepat ya. Jawabannya adalah yang delta. Seperti itu ya. Zat yang dapat menyebabkan terjadinya pelebaran pada pembuluh darah. Nanti boleh cek di KBBI untuk vasodilator. Seperti itu ya. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, secara KBBI-nya itu artinya seperti ini. Ini di bidang kedokteran ya. Eh, vasodilator ini kata benda nih. Yaitu arti dari vasodilator saraf atau zat yang dapat menyebabkan terjadinya dilatasi dalam kurung pelebaran pada pembuluh darah. Itu ya. Jadi tepat yang delta. Oke, selanjutnya. Nah, untuk soal nomor, ada yang langsung nomor 5 ya. Nah, berarti sudah cek soal selanjutnya. Nah, sebelum ke soal eh, nomor 5 dan seterusnya, untuk soal nomor 3, ada yang sudah menjawab nomor 3 ini katanya kalimat 6. Oke, oke. Ada yang sudah nomor 4 dan 5 juga ya. Nah, nomor 3 dulu. Yang lain bagaimana sepakat dengan kalimat 6? Apa yang ditanyakan penulisan yang bercetak tebal pada teks tersebut yang salah? Di sini ada yang dicetak tebal, ada komponen, ada pigmen, ada kakao, ada aktivitas, ada stres gitu ya. Nah, tadi ada yang menjawab kalimat 6. Nah, tepat ya, kalimat 6 ada kata apa? Stres ya. Memang penulisannya harusnya seperti apa? Nah, di kalimat 6 kita temukan ada penulisan yang harus kita perbaiki, ada penulisan yang salah. Stres itu kita perbaiki menjadi apa? Stres dengan S-nya hanya satu. Diadaptasi ya. Nah, ke dalam bahasa Indonesia, nah ya, ada yang menyebutkan penulisan yang salahnya itu, stres itu yang salahnya double S. Harusnya kita perbaiki menjadi hanya satu S. Gitu ya. Sudah diadaptasinya hanya dengan satu S. Nah, untuk komponen, pigmen, kakao, dan aktivitas, penulisannya sudah sesuai. Ibu mau tambahkan penjelasan sedikit, walaupun kalian sudah tahu nih. Ada yang bisa menebak ibu akan bahas apa? Sebentar ya. Aktivitas ya, walaupun ini kalian pasti sudah tahu. Nah, dibandingkan sebelum ke aktivitas, penulisan aktif itu dengan IF ya. Bahasa aslinya apa? Aktif ya, aktif. Nah, terus kalau aktivitas, nah ibu ulangi ya, kalau aktif itu dengan IF ya, kalau aktivitas dengan dengan V. Ini bahasa aslinya apa? Activity ya. Nah, sempat pernah dibahas ya bahwa dalam mengadaptasi umumnya gitu ya, tidak jauh dari kata aslinya. Nah, tapi kenapa asalnya IV jadi IF gitu ya? Nah, ini memang polanya seperti itu. Misalkan aktif jadi aktif, kreatif, kebayang ya bahasa aslinya itu penulisannya kreatif ya, menjadi kreatif dengan IF. Positif, ya kebayang ya positif secara penulisan diadaptasinya dengan IF ujungnya positif, deskriptif, gitu ya. Eh, dan banyak lagi contoh yang lainnya ya, kualitatif, kuantitatif, IV berubah jadi IF, seperti itu. Bisa dijelaskan juga atau alasan lain kenapa IV jadi IF, jarang kosakata bahasa Indonesia diakhiri oleh V. Tapi eh, ada yang pernah bertanya ke ibu nih, gimana kalau Molotov? Nah, ibu cek Molotov nih pada saat pernah ada ya di tahun-tahun yang lalu, ada yang bertanya seperti itu. Nah, jadi Molotov itu memang pas ibu cek di KBBI, memang dengan V. Nah, jadi kalau gitu ibu sampaikan umumnya
tidak jauh dari kata aslinya, gitu ya. Tapi ada beberapa kasus yang V-nya itu masih dipertahankan, gitu ya. Umumnya tidak jauh dari kata aslinya. Nah, untuk jadi intinya jarang kosakata bahasa Indonesia diakhiri oleh V. Terus itu yang menjadi alasan. Nah, bagaimana dengan aktivitas? Aktivitas di situ, kenapa tetap dengan V? Nah, karena V untuk aktivitas di situ adanya di tengah kata, bukan di akhir ya. Jadi V-nya masih dipertahankan, masih sama. Yang berbeda apa? TY berubah jadi tas. Polanya juga ini sama, yaitu contohnya gimana? Contoh yang lainnya. Community jadi komunitas ya. Commodity jadi komoditas. University jadi universitas ya. Creativity jadi kreativitas dan seterusnya. Itu ya. Nomor selanjutnya. Untuk soal nomor 4, kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat 8. Untuk soal nomor 4 ada tadi yang sudah menjawab. Nah, ada yang E. Kita cek. Nah, ada yang E juga. Kita bahas ya. Kalimat berapa? Kalimat 8. Kalimat 8 ya. Tampak titik-titiknya itu. Nah, ada di mana letaknya? Ada di awal kalimat ya. Titik-titik koma. Berarti konjungsi yang diinginkan itu konjungsi antar kalimat ya. Seperti itu ya. Nah, pilihannya ada apa saja? Ada akibatnya, ada selain itu, ada untuk itu, ada dengan demikian, ada sementara itu. Kalau akibatnya dengan demikian, ya, A dengan delta itu, kalau Ibu lihat semakna ya, sama-sama menyatakan akibat. Akibatnya dengan demikian ya. Terus kalau dilihat lagi, selain itu dengan sementara itu, ada penambahan informasi ya. Kalau Ibu lihat ini ada penambahan informasi. Selain itu, sementara itu gitu ya. Sementara itu eh, bisa juga lebih ke pertentangan akhirnya ya. Kayak gitu. Terus untuk itu, untuk kan menunjukkan tujuan ya, menyatakan tujuan. Biasanya untuk agar supaya, oke. eh, untuk itu, nah untuk agar supaya gitu ya, itu konjungsi yang sama-sama menyatakan tujuan. Nah, tapi dalam konteks untuk itu gitu ya, akhirnya kalau ibu menilainya semakna dengan oleh karena itu, dengan demikian gitu ya. Jadi lebih ke akibat ya. Nah, kalau ibu melihatnya seperti itu. Oke, ada yang ingin dijelaskan penggunaan konjungsi dari setiap opsi. Oke, akibatnya itu lebih ke akibat ya, atau hasil. Sebentar. Ini juga berlaku untuk yang dengan demikian ya. Ini kebetulan ada di baris yang sama ya, jadi Ibu tuliskan sekali saja di tengahnya. Selain itu dengan sementara itu, penambahan bisa, tapi juga bisa arahnya sementara itu, nah lebih ke pertentangan. Nah, terlihat tidak untuk yang sebelah sininya? Nah, ini mudah-mudahan terlihat ya. Jadi tertutup nih, mohon maaf ya. Terus untuk itu, walaupun untuk yang semakna dengan agar supaya itu arahnya ke apa tadi? Tujuan ya. Tapi bisa juga dalam konteks penggunaannya.
untuk itu akhirnya kan jadi konjungsi antar kalimat akhirnya ya. Ini Ibu lihat semakna dengan untuk itu, oleh karena itu. Nah, tapi bisa juga konteks, tergantung konteks ya, bisa arahnya sama-sama tujuan gitu ya, atau akibat, tergantung konteksnya juga ya. Nah, terus tinggal kita cek ya, konteks untuk kalimat 8. Karena antar kalimat kita harus cek kalimat yang sebelumnya. Ibu awali dari 5, ya nggak masalah ya, dari 5 nih. Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang dapat mengurangi risiko risiko penyakit jantung. Tadi darinya sudah kita hilangkan. Sebentar. Darinya sudah kita hilangkan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, flavonoid memiliki aktivitas antioksidan dan seterusnya yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Sifat antioksidan dapat melawan stres ya. Dapat melawan stres. Ini maksudnya adalah penulisannya harus kita perbaiki ya. Sifat antioksidan dapat melawan stres oksidatif di dalam tubuh. Memunculkan apa di situ? Eh, Manfaat dari flavonoid ya. Tadi di kalimat limanya, flavonoid itu memiliki aktivitas antioksidan dan seterusnya. Si aktivitas antioksidan dan antiinflamasi ini berfungsi untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Nah, alasannya kenapa sifat antioksidan dapat melawan stres ya, stres oksidatif di dalam tubuh. Diperjelas lagi di kalimat 7, stres oksidatif dapat merusak sel-sel dan membran, termasuk sel-sel yang membentuk pembuluh darah dan jantung. Itu kaitan antara keberadaan antioksidan dan antiinflamasi itu kenapa bisa mengurangi risiko penyakit jantung? Nah, dijelaskan di kalimat 6 ya, sifat dari antioksidan itu melawan stres oksidatif ya, yang keberadaan stres oksidatif itu merusak sel-sel dan membran ya, termasuk sel-sel yang membentuk pembuluh darah dan jantung ya. Oke, kita cek ya. Tadi ada yang menjawab eh, yang E atau yang mana? Bentar ya, Ibu cek lagi. Nah, ada yang menjawab yang E ya. Oke, kita akan bahas. Itu apa? Sementara itu, nah, kita lihat apa isi dari kalimat 8. Senyawa ini termasuk vasodilator yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga menjaga tekanan darah yang sehat dan mengurangi beban kerja pada jantung. Senyawa ini rujukannya kemana? Ke flavonoid ya. Nah, di sini senyawa ini flavonoid ya. eh, Konteksnya adalah ini rujukannya kemana senyawa ini? Itu ke flavonoid. Flavonoid termasuk vasodilator yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga apa? Menjaga tekanan darah ya yang sehat dan mengurangi beban kerja pada jantung. Jadi ini ada penambahan informasi mengenai manfaat atau fungsi dari flavonoid. Itu ya. Tadi apa? Mengurangi risiko penyakit jantung. Juga apa? Kaitannya masih dengan jantung juga ya. Hanya di sini lebih didetailkan perbedaannya. Perbedaannya jadi apakah selain itu atau sementara itu nanti kita cek ya. Dapat melebarkan pembuluh darah sehingga apa? Menjaga tekanan darah yang sehat. Nah, oke, ada dua. Menjaga tekanan darah dengan mengurangi beban kerja pada jantung. Gitu ya. Ada penambahan informasi mengenai manfaat dari flavonoid. Gitu. Nah, yang E itu berarti memunculkan adanya eh, sementara itu gitu ya. Itu memunculkan apa? Pertentangan. Kayak gitu. Misalkan seperti ini ya.
Sebentar. Nah, yang lain setuju dengan sementara itu? Di KBBI, sementara itu artinya adalah dalam pada itu, waktu itu, atau sedang. Nah, Ibu munculkan artinya di situlah lebih ke pertentangan, ya. Eh, dalam beberapa konteks memang arahnya juga bisa ya seperti itu. Kalau di KBBI, dalam pada itu, waktu itu, atau sedang. Ya, Ibu tambahkan kalau gitu ya. Arti dari sementara itu, selain pertentangan. Nah, nanti kita coba kaitkan ya. Dalam pada itu juga bisa ada waktu itu atau sedang. Nah, misalnya seperti yang di KBBI, waktu itu, sedang juga bisa. Ya, ini arti yang lainnya di KBBI ya. Oke. Nah, dalam pada itu ya, senyawa ini termasuk eh, vasodilator yang dapat melebarkan dan seterusnya. Atau waktu itu, atau sedang. Sedang, itu ya. Atau di sini konteksnya sedang atau sedangkan nih, menurut kalian. Konteks di KBBI sementara itu seperti ini. Sementara itu, beliau masuk ke dalam kamarnya, saya berangkat. Gitu ya. Kalau itu konteksnya adalah waktu gitu ya. Waktu tapi terlihat waktu yang bersamaan, yang satu masuk ke dalam kamar, yang satu berangkat. Nah, jadi bisa juga di waktu yang sama misalkan, eh, atau dalam kasus yang sama ada perbedaan gitu ya. Nah, sebenarnya sementara itu bisa ya. Tapi kita pilih jawabannya adalah yang Bandung nih. Bandung itu apa? Yang B itu selain itu. Nah, kita coba cek ya. Kenapa ya selain itu? Berarti ini lebih ke penambah. Nah, kita cek di KBBI, arti selain itu, ada yang sudah buka KBBI juga. Selain itu, di KBBI artinya adalah penghubung antar kalimat. Nah, setuju ya, penghubung antar kalimat ya. Untuk apa? Untuk menyatakan tambahan informasi. Jadi kan penambahan ya. Nah, jadi kenapa jawabannya selain itu gitu ya? Terlihat di sini, selain mengurangi risiko penyakit jantung, flavonoid juga ya dapat melebarkan pembuluh darah yang eh, dapat berdampak ya bagi terjaganya tekanan darah, gitu ya, stabilnya tekanan darah dan mengurangi beban kerja pada jantung. Gitu. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Menurut saya, misalkan, kenapa saya lebih setujunya opsi yang lain, misalkan, boleh. Atau kenapa bukan opsi ini, misalkan. Silakan, boleh disampaikan. Jadi, nomor 4 selain itu ya. Oke, boleh disampaikan kalau kurang setuju, atau ada pertanyaan, atau ada tanggapan, boleh. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian. Sebentar. Oke, sebentar. Ada yang bertanya. Nah, ada yang langsung ke kalimat 5. Nah, ada yang ini dulu sebelum ke soal selanjutnya. Nah, masih di kalimat di soal nomor 4 ada yang bertanya nih. Bu, tapi bukannya kalau dibandingkan dengan kalimat sebelumnya ada pertentangan, Bu, gitu ya. Satunya stres oksidatif yang negatif, satunya lagi flavonoid yang bersifat positif. Oke, kita bahas ya. Memang terlihat ada pertentangan ya, yaitu kalimat yang sebelumnya membahas stres oksidatif. Ibu tanda ini. Di kalimat 6 ada bahasan stres oksidatif.
Tujuh juga membahas stres oksidatif. Memang ini kalau dia memang seperti jadi kurang padu ya. Maksudnya adalah kalau di kalimat 5 yang menjadi pokok pembicaraan adalah flavonoid. Di kalimat 6 sebenarnya 6 itu untuk mem- eh, sebagai perluasan dari kalimat yang sebelumnya diperjelas ya. Mengenai apa? Sifat antioksidan ya. Kata kunci sebelumnya di kalimat 5 ada sifat antioksidan nih. Ini dikaitkan dengan apa? Sifat antioksidan dapat melawan stres oksidatif ya. Terus di kalimat 7 diperjelas lagi mengenai apa? Stres oksidatif. Nah, stres oksidatif dapat merusak sel-sel dan membran dan seterusnya. Nah, memang terlihat satu negatif, katanya nih ada yang menyampaikan seperti itu. Satu, satunya stres oksidatif yang negatif, katanya satunya lagi flavonoid yang bersifat positif. Nah, yang ini akan berlaku eh, yang menunjukkan pertentangan gitu ya. Kalau eh, senyawa ininya bukan jadi pokok pembicaraan di kalimat 8. Nah, sementara ya, nah kita gunakan sementara ya. Sementara di sini senyawa ini rujukannya ke mana? Flavonoid. Senyawa di sini rujukannya ke flavonoid ya. Sebentar, Ibu tandai dulu. Rujukannya ke flavonoid ya. Flavonoid termasuk vasodilator yang dapat melebarkan pembuluh darah. Kayak gitu. Oke, memang terlihat pertentangan. Oke, kita akan mulai kembali dari 5 nih. Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan dan seterusnya. Terus eh, intinya adalah kalau sementara itu kita gunakan senyawa ininya itu eh, misalkan kita ubah jadi stres oksidatif misalkan. Kayak gitu ya. Atau senyawa ininya masih nih karena ini munculnya senyawa ini ya. Nah, sementara itu senyawa ini termasuk vasodilator yang nah, sementara itu nah senyawa ini eh, pertentangannya itu misalkan oh ya ini jadi agak ini. Eh, jadi misalkan flavonoid di kalimat 5 mengurangi risiko penyakit jantung. Sementara itu senyawa ini maksudnya adalah flavonoid eh, memiliki kekurangan atau kelemahan misalkan. Nah, itu baru kita atau punya efek samping misalkan. Nah, itu kan menunjukkan yang satu positif, yang satu negatif. Walaupun tadi ada yang menyebutkan perbedaannya terlihat dari yang satu stres oksidatif berarti negatifnya ya. Di yang kalimat 8-nya positifnya kayak gitu. Tapi yang terlihat adalah senyawa ini rujukannya ke flavonoid. Kalaupun muncul stres oksidatif itu penjelasan sebagai perluasan dari kalimat 5-nya gitu. Seperti itu. Jadi, oke. Nah, ada yang menyampaikan sepertinya. Berarti kalimat 6 dan 7 hanya penambahan informasi aja, Bu. Yang nggak merujuk ke kalimat 8-nya. Nah, ya. Jadi, senyawa ini, eh, sepakat tidak? Menurut kalian, senyawa ini rujukannya adalah flavonoid. Apakah senyawa ini rujukannya, bisa tidak senyawa ini rujukannya ke stres oksidatif nih? Apakah memungkinkan senyawa ini rujukannya ke stres oksidatif? Stres oksidatif itu, sebentar. Nah, stres oksidatif itu kan tadi katanya dapat merusak sel-sel dan membran. Sementara, nah, senyawa ini, nah Ibu pakai senyawa, sementara lagi ya, nah, ini karena konteksnya rujukannya berbeda gitu ya. Sementara kalau senyawa ini, kelanjutannya di kalimat 8 termasuk vasodilator yang dapat melebarkan pembuluh darah. Bermanfaat ya, menjaga tekanan darah yang sehat.
dan mengurangi beban kerja jantung. Sementara kan stres oksidatif itu merusak tadi ya, kayak gitu. Jadi Ibu sampaikan lagi senyawa ini rujukannya ke flavonoid gitu yang punya manfaat. Nah, gimana maksudnya tidak, Bu? Nah, yang mana nih? Melanjutkan yang mana? Boleh disampaikan lagi. Eh, Silakan, boleh ditambahkan lagi pertanyaannya. Oke, seperti itu. Boleh disampaikan kembali. Nah, jadi walaupun terlihat kalimat 6 dan 7 itu, nah tadi ada yang menyimpulkan bahwa 6 dan 7 berarti hanya menambahkan informasi aja, kayak gitu ya. Betul ya, hanya menambahkan informasi mengenai pembahasan antioksidan ya dalam flavonoid yang dapat melawan stres oksidatif. Tambahan seperti itu. Tambahan untuk informasi di kalimat 5, 6 dan 7 ini. Walaupun akhirnya adalah di kalimat 8-nya jadi kayak terpotong informasinya ya. Harusnya kan 5 langsung ke 8. Kalau mau, misalkan selain itu, senyawa ini, nah gitu ya. Ini tuh rujukannya kemana? Ke flavonoid. Jadi terhalang oleh 6 dan 7 terlihatnya ya. Padahal senyawa ini rujukannya ke flavonoid. Gitu. Tadi katanya, eh Ibu munculkan kembali informasi tanggapan teman kalian. Berarti kalimat 6 dan 7 hanya penambahan informasi aja, Bu. Nah, ya, seperti itu ya. Yang tidak merujuk ke kalimat 8-nya. Seperti itu. Jadi, si 8-nya tidak merujuk ke 6 dan 7. Kayak gitu. Ya, gitu. Silakan. Ada tambahan selanjutnya? Bu? Tanggapan selanjutnya boleh. Jadi, soalnya terpotong ya. Nah, tapi ini rujukannya, ininya itu rujukannya ke flavonoid yang punya fungsi menjaga tekanan darah juga. Selain itu menjaga tekanan darah ya. Selain itu apa? Selain ini termasuk, jadi ada tambahan. Selain memiliki antioksidan dan seterusnya yang bisa mengurangi risiko penyakit jantung, juga sebagai atau termasuk vasodilator. Gitu ya. Oke, oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau gitu, eh boleh sampaikan tanggapan kalian ya. Boleh sampaikan argumen kalian. Sekarang ke soal nomor 5. Penggunaan tanda koma yang salah. Nah, tadi ada yang menyebutkan jawaban untuk soal nomor 5. Kalimat 2 tidak ada koma sebelum kata dan. Nah, yang lain juga tadi sepertinya ada yang sudah ya. Sepakat dengan kalimat 2 juga. Oke, ada juga yang sepakat dengan 2 ya. Oke, untuk soal nomor 5. Nah, jadi nomor 5 itu tepat kalimat 2 ya. Tadi ada yang sudah menambahkan penjelasannya. Nah, di mana kita letakkan di sebelum dan ya tadi ya. Di sini ya, Ibu tandai yang ini nih. Sebelum dan. Kita tambahkan koma ya. Kenapa kita butuhkan koma sebelum dan dalam konteks kalimat 2? Di kalimat 2 rincian yang lebih dari 2 ya. Itu. Kalau A dan B itu tidak butuh koma ya karena yang rincian hanya 2. Tapi kalau A, B, dan C, nah itu sebelum dannya juga butuh koma. Rincian yang lebih dari 2. Nah, Ibu sarankan kalian untuk eh, baca-baca di 5 ya. Oke, jadi yang Ibu bahas hanya yang muncul di soal kalimat 2. Komanya kita butuhkan dalam pemerincian yang lebih dari 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, oke ada yang bertanya nih di soal nomor 5, bukan yang kalimat keempat juga kita bahas ya. Kalimat 4. Senyawa ini juga banyak ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, kita fokus ke koma ya, karena yang ditanyakan penggunaan tanda koma yang salah. Nah, bentar. Koma.
seperti buah-buahan, koma, sayuran, koma, teh, koma, dan kakao. Jadi, kalau kita lihat di sini ada komanya itu sebelum seperti ya. Ini masih aman, koma seperti. Mirip dengan koma yaitu koma, yakni koma kecuali. Nah, biasanya sebelum pemerincian ya, kita butuh koma. Seperti itu. Beda dengan seperti yang menunjukkan pengibaratan. Misalkan dia seperti Arjuna. Nah, itu nggak perlu koma ya sebelum seperti ya. Tapi dalam konteks ini, eh, koma sepertinya itu sebelum pemerincian kita butuhkan koma ya. Nah, koma dan kakao gitu ya. Itu tepat ya, pemerincian yang lebih dari dua. Nah, jadi kalimat empat itu komanya sudah sesuai. Nah, jadi untuk pertanyaan penggunaan tanda koma yang salah, kita temukan di sebentar. Kita temukan di kalimat dua ya. Jadi tanda koma yang salah itu antara sebentar. Ibu tandai dulu. Oke, tanda koma yang salah itu misalkan seperti ini. Kapan kita tahu bahwa itu tanda koma yang salah? Kalau harusnya ada koma tapi tidak muncul koma, atau bentar, kebalikannya gimana? Ibu ulangi ya. Kalau ada koma, harusnya ada koma tadi tapi tidak muncul, gitu ya. Atau muncul tapi harusnya tidak ada, gitu ya. Seperti itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di mana lagi penggunaan koma yang baru kita lihat adalah sejauh ini baru rincian yang lebih dari dua ya. Fungsi koma juga masih banyak ya. Nah, boleh kalian cek di EYD 5. Nah, ya, beberapa sudah pernah kita bahas sebelumnya di soal-soal sebelumnya. Nah, untuk soal nomor 6 nih. Ada yang sudah menjawab nomor 6 itu yang delta katanya, yang lain bagaimana? Apa yang ditanyakan? Penulisan kata yang salah. Delta itu apa menunjukkan ya? Oke. Nah, dari pertanyaannya penulisan kata yang salah. Berarti jadi kemungkinannya bisa pertanyaannya penulisan kata yang salah atau penggunaan kata yang salah. Kalau penulisan berarti fokusnya adalah sudah sesuai dengan ejaan atau belum, gitu ya. Kalau penggunaan kata yang salah berarti disesuaikan dengan konteksnya. Misalkan harusnya membawa, tapi di kalimat di situ dibawa misalkan ya, disesuaikan dengan konteksnya. Nah, tapi untuk soal nomor 6 lebih ke penulisan ya. Kita cari yang salah. Ada yang menjawab menunjukkan dengan tulisan seperti itu katanya salah. Lalu ada yang menjawab yang E itu per hari. Terus ada yang menjawab yang delta seharusnya menunjukkan dengan double K katanya. Seperti itu. Nah, kita akan bahas ya. Ada yang D, ada yang E. Kita bahas. Nah, Ibu munculkan dulu. Oke. Yang jawabannya adalah yang delta. Kenapa? Gitu ya. Ibu akan sebentar menunjukkan di situ kurang tepat. Harusnya kita perbaiki menjadi menunjukkannya double K. Kenapa double K ya? Oke. Kenapa double K? Karena proses pembentukannya, oke, Ibu hapusin ini ya. Proses pembentukannya itu adalah imbuhan me, ya, atau menasal, ya.
Nah, imbuhan mekan atau menasalkan ditambah kata dasarnya apa? Tunjuk ya, tunjuk. Nah, ini asal muasal kenapa double K? Kenapa K-nya dua? Karena tunjuk itu di akhir kata tunjuk itu ada huruf K, lalu akhirannya juga ada huruf K-nya, kan gitu ya. Itu alasan kenapa double K. Ini juga berlaku untuk ditunjukkan. Ditunjukkan itu double K juga, karena proses pembentukannya itu di kan ditambah kata dasar tunjuk. Jadi imbuhan yang ditambahkan bukan dian, tapi di kan. Me kan yang ditambahkan bukan mean. Kapan akhiran an itu muncul biasanya? Nah, kita cari contohnya. Nah, untuk misalkan, nah kalau pertunjukan, bagaimana penulisannya? Pertunjukan. Ini proses pembentukan. Nah, kenapa kaknya hanya satu? Karena ini imbuhannya itu proses pembentukannya gimana? Imbuhan peran atau bentuk kean gitu ya, atau afiks kean ditambahkan kata dasar tunjuk. Nah, akhirannya kan an ya, bukan kan. Jadi bukan perkan, tapi peran imbuhannya. Konfiks yang ditambahkannya, ya, konfigurasi afiksnya peran. Kalau penunjukan gimana? Penunjukan juga, kaknya satu. Imbuhannya apa? Pean atau penasal an. Jadi bukan penasal kan, tapi penasal an. Pean, peran, peran, dan pean gitu ya. Pasangannya seperti itu. Kata dasarnya juga tunjuk ya. Itu kalau tunjukkan itu arahnya ke kata kerja perintah ya. Tunjukkan wujudmu misalkan ya. Nah, tunjukkan itu karena itu ditambahkan apa? Partikel kan ya untuk menunjukkan kata kerja pasif. Seperti itu. Nah, kita cek yang lainnya nih. Kenapa yang lainnya berarti sudah sesuai gitu ya. Dimanfaatkan itu bentuk pasif dari apa? Memanfaatkan. Jadi di kannya itu, nah di dengan pasangannya dengan kan ya. Di kan di situ eh, bentuk pasif dari memanfaatkan gitu ya. Dan nah kenapa nempel? Nah, itu maksudnya. Kenapa nempel dimanfaatkan? Karena ini imbuhan ya. Imbuhannya apa yang digunakan? Di kan. Imbuhan yang ditambahkannya itu di kan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada strip ya, ada tanda hubung ya. Menunjukkan imbuhan itu bentuk terikat, harus nempel dengan kata dasarnya. Nggak mungkin spasi kan ya, karena kan itu imbuhan. Nah, tapi kenapa untuk yang B itu di spasi dalamnya? Karena di dalamnya itu, di-nya itu bukan imbuhan, tapi apa? Nah, tidak menggunakan strip, tidak menggunakan tanda hubung. Di situ adalah salah satu contoh kata depan. Contoh konteksnya bagaimana selain di dalamnya? Ada di rumah, di spasi rumah ya. Apalagi di luar, di spasi luar. Di atas, di spasi atas. Kayak gitu. Kalau keluar ada dua kemungkinan ya. Nah, kita geser ke pembahasan keluar dulu. Keluar itu kalau nah antonim dari masuk itu nempel. Tapi kalau keluarnya itu antonim dari ke dalam, gitu ya. Nah, tulisannya spasi. Konteks yang keluar masuk yang keluarnya itu digabung, konteksnya misalkan hati-hati keluar masuk kendaraan proyek kayak gitu ya. Kalau keluar ke dalam yang spasi ya,
itu ke luar negeri, ke dalam negeri. Nah, itu tergantung konteks ya. Nah, seperti itu. Di dalamnya, di spasi dalamnya ini juga sama dengan penulisan di spasi antaranya. D-nya itu karena kata depan ya, bukan imbuhan. Nya-nya itu kenapa nempel, termasuk di dalamnya ya. Nya-nya itu nempel. Di antaranya nya-nya nempel. Karena nya di situ, nah nya itu pernah sampai dibahas atau belum? Nya itu apakah, jadi ada dua kemungkinan. Nya itu bisa kita sebut itu imbuhan, sudah pasti gabungan ya. Juga nya itu bisa termasuk kata ganti atau eh, pronoun dalam bahasa Inggris atau pronomina. Pronoun dalam bahasa Inggris ada apa saja? I, you, they, we, he, she, it ya. Di bahasa Indonesia juga ada aku, kamu, dia, mereka gitu. Nya itu sama dengan dia, pulpennya. Berarti pulpen milik dia. Kata ganti ya nya di situ. Nah, apakah itu imbuhan atau kata ganti sama-sama bentuk terikat harus nempel ya. Antioksidan, kenapa antioksidan nempel? Sama dengan pasca sarjana, penulisan pasca sarjana. Sama dengan penulisan prasekolah, prasejarah, ya. Anti korupsi, intra kalimat, antar kalimat, antar kota, antar siswa. Dalam konteks antar siswa itu menghubungkan siswa dengan siswa gitu ya. Kalau eh, antar dalam konteks seperti antar jemput, nah kalau antar jemput itu spasi ya, antar spasi jemput karena di situ bukan bentuk terikat, tapi apa? Mengantar dan menjemput. Oh berarti kata kerja ya dalam konteks antar jemput itu. Dalam konteks mengantar, jemput dalam konteks menjemput kata kerja ya. Kayak itu berbeda. Contoh lainnya banyak ya, misalkan tunanetra itu gabung ya, karena tuna itu bentuk terikat juga. Jadi pasca, pra, anti, intra, antar. Nah, itu termasuk yang harus digabung. Penulisannya termasuk apa? Non non medis misalkan. Itu digabung non itu bentuk terikat. Bentuk terikat juga. Alasan kenapa antioksidan itu nempel ya per hari. Nah, kita akan bahas. Jadi kita perbaiki ya menunjukkan itu double K. Alasannya tadi ya, proses pembentukannya sudah kalian lihat. Oke, per hari di sini penjelasannya, berarti per hari penulisannya sudah tepat. Per hari di situ penulisannya sudah tepat. Nah, untuk membahas ini, per itu ada tiga arti. Dalam hal, kalau penulisannya di spasi, maknanya bisa tiga. Yaitu apa saja? Bisa maknanya adalah tiap. Tiap di sini misalkan per lembar. Artinya apa? Tiap lembar. Apalagi bisa diartikan mulai. Nah, misalkan contohnya adalah per Januari. Nah, misalkan konteksnya seperti ini. Pemerintah akan menaikkan harga BBM per Januari. Apakah maksudnya pemerintah akan menaikkan harga BBM setiap Januari atau tiap Januari? Nah, bukan ya. Tapi apa? Mulai Januari. Konteks lainnya apa? Dia akan mendapatkan kenaikan gaji per Juli misalkan. Berarti mulai Juli kenaikannya. Gitu. Jadi bukan setiap Juli, bukan tiap Juli gitu ya. Jadi ada yang maknanya mulai. Atau harga baru ini berlaku per tanggal sekian misalkan ya. Itu maksudnya lah mulai tanggal sekian. Nah, bisa diartikan juga demi. Contohnya apa?
satu per satu. Penulisannya spasi. Jadi untuk per lembar, per Januari kan spasi ya. Yang maknanya demi juga satu spasi per spasi satu spasi ya. Nah itu maknanya satu per satu itu adalah satu demi satu. Penulisannya juga spasi. Kapan per yang nempel? Itu per misalkan satu per empat misalkan gini, satu per empat. Nah per empatnya itu nempel. Biasanya untuk menunjukkan pecahan ya. Tuh. Nah jadi per hari di sini artinya apa? Apakah tiap, mulai, atau demi? Itu tiap ya. Per hari itu maksudnya adalah tiap hari. Penulisannya spasi. Nomor 6, yang penulisan kata yang salah adalah delta. Ya, karena yang ditanyakan penulisan ya. Penulisan yang salah. Penulisan kata yang salah. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Nomor, oke. Nah, tadi Ibu tidak mengecek. Oke. Nah, ada yang tadi bertanya untuk per hari apakah digabung atau tidaknya. Nah, jadi Ibu baru chat chatnya ya. Ada yang bertanya seperti itu. Jadi per hari itu spasi. Karena untuk apa? Untuk yang maknanya tiap, mulai dengan demi. Kalau yang nempel itu, per yang nempel itu dalam konteks pecahan satu per empat misalkan. Seperti itu ya. Jadi per hari itu sudah tepat dengan spasi. Nah, untuk soal nomor 7 ada yang menjawab yang A. Kita cek lagi. Tadi ada yang menjawab nomor 7 juga dengan yang A. Kita cek ya. Nah, di situ kata memiliki banyak perbedaan dalam konteks kalimat 9. Apakah dibiarkan saja alias sudah benar? Nah, tadi ada yang menjawab yang A. Kita cek pilihan yang lainnya. Diganti dengan berbeda-beda, diganti dengan saling berbeda, atau didahului kata sangat. Menjadi bagaimana nih? Sangat memiliki banyak. Nah, apakah seperti itu? Atau dihilangkan kata milikinya? Jadi langsung banyak perbedaan. Kita cek kalimat sebenarnya ya konteksnya. Kalimat sebenarnya. Jumlah kandungan tersebut. Nah, kalau memilikinya dihilangkan, jumlah kandungan tersebut banyak perbedaan. Akan lebih jelasnya, tuh ya. Kalau ada banyak perbedaan, munculkan memilikinya gitu ya. Walaupun itu memungkinkan juga ya, tapi lebih tepatnya memunculkan predikatnya eh, dengan kata kerja karena di depannya ada banyak perbedaan ya. Seperti itu. Nah, hmm, Ibu tandai dulu ya. Yang mana nih? Yaitu memiliki banyak perbedaan. Dari segi subjek predikat ya, dari segi subjek predikat sudah aman, yaitu subjeknya apa? Jumlah kandungan tersebut ya. Ini sebagai subjek, memiliki sebagai predikat, ya. Memiliki sebagai predikat, banyak perbedaan sebagai bisa kita sebut objek ya. Sesuai dengan cara pengolahan tempe gembus. Sesuai sampai terakhir, Ibu masukkan itu ke keterangan. Nah, dari segi SP aman sebenarnya ya. Berarti ini lebih ke diksinya. Apakah ada yang bisa lebih tepat, ya, lebih efektif penggunaan kata-katanya, atau sudah tepat nih, tidak perlu diubah gitu ya. Dari segi SP aman ya, sebenarnya tidak terlalu terlihat kesalahannya. Nah, tapi bisa kita ubah menjadi apa? 7 yang Bandung diganti dengan berbeda-beda.
Kita cek dari segi makna ya. Berbeda-beda, ada yang sudah cek KBBI, arti berbeda-beda, tentu berbeda. Maksudnya adalah berbeda dengan berbeda-beda, itu maknanya berbeda. Gitu ya. Berbeda artinya, Ibu cek di KBBI, artinya adalah ada bedanya atau berlainan untuk arti berbeda. Nah, kalau berbeda-beda apa? Nah, direduplikasi ya, diulang berbedanya itu menjadi berbeda-beda. Ya, apa sih arti berbeda-beda di KBBI? Berbeda-beda itulah banyak berbeda. Berbedanya tidak hanya satu, lebih dari satu. Nah, jadi sebenarnya dari segi makna memiliki banyak perbedaan dengan berbeda-beda secara makna sama. Nah, tinggal kita cek diksi yang lebih sesuai, yang lebih efektif yang mana. Nah, gitu kita pilih berbeda-beda secara makna sama, memiliki banyak perbedaan dengan berbeda-beda itu secara makna sama ya, gitu. Dari segi pola kalimat, apakah jadi berubah? Apakah jadi SP-nya jadi hilang? Nah, kita cek. Jumlah kandungan tersebut kan tadi subjek ya. Nah, memiliki banyak perbedaan, tadi kita ubah jadi apa? Berbeda-beda. Nah, berbeda-bedanya itu sebagai predikat. Jadi aman ya, SP-nya masih ada, predikatnya masih ada. Gitu. Silakan. Ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 7? Jadi nomor 7 yang Bandung bisa kita ubah menjadi berbeda-beda. Dari segi makna sebenarnya sama. Jadi tinggal kita pilih mana yang lebih efektif gitu ya. Oke, disesuaikan dengan konteksnya. Kelanjutannya apa? Berbeda-beda sesuai dengan cara pengolahan tempe gemes. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Boleh menanggapi untuk soal yang sudah dibahas. Nah, nomor 8, ada yang sudah menjawab nomor 8? Oke, kita akan bahas nomor 8. Kalimat, nah kalimat, nah Ibu akan koreksi soalnya. Di kalimat 6, tidak ada berkat ya. Tidak ada kata berkat. Yang ada di 7, yang ada juga di 11. Tapi yang harus kita perbaiki, karena kan di sini pertanyaannya kalimat berapa nih? Nah, kalimat titik-titik perlu disempurnakan dengan syarat. Nah, untuk kalimat 7, berkatnya masih aman. Berkat itu, Ibu lisankan ya. Kebayang arti berkat itu? Nah, ada berapa arti? Ibu lisankan nih. Ada maknanya itu, eh, berkat itu punya makna, salah satunya adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Konteksnya semoga Tuhan melimpahkan berkatnya kepada kita. Itu artinya adalah karunia Tuhan. Berkat juga diartikan doa restu dan pengaruh baik yang mendatangkan selamat dan bahagia dan seterusnya. Oke, Ibu ulangi, doa restu dari dan pengaruh baik ya dari orang yang dihormati atau dianggap suci, seperti orang tua, guru, pemuka agama gitu ya. Yang artinya doa restu itu konteksnya seperti ini. Sebelum berangkat meninggalkan kamu halaman, dia mohon berkat kepada gurunya ya. Itu konteks untuk arti doa restu. Selain arti karunia Tuhan, doa restu, nah berkat juga diartikan makanan dan sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri. Kebayang ya? Konteksnya gini, undangan itu masing-masing pulang dengan bawa berkat ke rumahnya. Dalam konteks ini makanan berarti ya berkatnya. Diartikan juga mendatangkan kebaikan, bermanfaat atau berkah. Kayak gitu. Uangnya banyak tetapi tidak berkah itu konteksnya. Arti lainnya adalah berkat ini. Nah, kalau sebelumnya ada yang kata benda, ada yang kata maaf, ulangi, ada yang kata benda, ada yang kata kerja. Nah, berkat dalam konteks ini apa di kalimat? Nah, bentar Ibu akan munculkan, kita cek berkat di konteks. Nah, jadi bukan kalimat 6 ya. Ibu tandai dulu yang ada kata berkatnya.
Ada di kalimat 7, ada di kalimat 11. Jadi, Ibu koreksi soalnya bukan kalimat 6, tapi kalimat 11 ya. Kenapa bukan 7? Kalau 7, penggunaannya sudah sesuai. Nah, 7 dengan 11 ini arahnya adalah konjungsi. Yang semakna dengan apa? Oke. Nah, tadi ada yang bertanya mengenai soal sebelumnya. Nah, Ibu lanjutkan dulu yang ini ya. Oke. Berkat di kalimat 7 dengan 11 itu arahnya lebih ke konjungsi. Yang maknanya lah semakna dengan karena atau akibat dari. Dia mendapatkan nilai yang memuaskan berkat kerja kerasnya. Nah, itu berkat di situ konteksnya adalah maknanya di situ lebih ke sebagai penghubung ya, yang bermakna karena dia mendapatkan nilai yang memuaskan karena kerja kerasnya. Nah, di kalimat 7 tempe ini sebagai subjek ya, memiliki sebagai predikat, manfaat ya, sebagai objek, untuk kesehatan sebagai keterangan, berkat kandungan gizi dan seterusnya sebagai keterangan juga ya. SP-nya aman, kayak gitu. Jadi 7 di sini berkatnya berfungsi sebagai konjungsi, tidak ada masalah. Jadi berkat yang harus kita perbaiki yang di mana? Yang di sini. Di kalimat 11 ya, Ibu koreksi. Sebentar, sebentar. Nah, hal ini berkat kandungan senyawa genistein dan seterusnya yang dapat membantu dan seterusnya. Nah, jadi Ibu koreksi kalimat soalnya, bukan kalimat 6 tapi kalimat 11 ya. Kalimat 11. Itu kalimat 11-nya itu tadi apa gimana kalimatnya? Ibu akan munculkan di mana ya? Sebentar. Nah, di bawah saja. Nah, di kalimat 11, hal ini berkat, nah Ibu berkat apa nih? Kalimat ini gimana? Ada dua senyawa ya. Senyawa genistein dan deitzein ya, SGD. Ibu singkat SGD ya. SGD yang dan seterusnya ya. Nah, kalau dilihat pola kalimat ya, minimal kan SP-nya kita cek sudah ada atau belum. Hal ini menunjukkan fungsi subjek ya. Berkat di sini arahnya maknanya lah karena ya. Semakna dengan karena menyatakan sebab kayak gitu. Berkat dan seterusnya berarti kalau karena menandai apa? Anak kalimat pengganti keterangan. Nah, terlihat apa yang kurang? Predikatnya apa? Tidak muncul ya predikatnya. Hujan, eh, misalkan gini, banjir karena hujan deras. Dari segi makna, terpahami aja ya. Terpahami nih sebenarnya hal, misalkan, apa tadi? Banjir karena hujan deras. Tapi dari segi kalimat itu, predikatnya tidak muncul. Nah, perbaikannya seperti apa? Misalkan hujan karena hujan karena. Oke, apa tadi? Banjir. Banjir karena hujan deras. Nah, ini
kita perbaiki menjadi apa? Ibu munculkan dulu. Menjadi ini sebagai subjek karena hujan deras tadi apa? Keterangan ya. Karena diawali oleh karena. Situ. Nah, kita ubah karenanya untuk munculkan apa? Memunculkan predikat. Untuk memunculkan predikatnya bagaimana? Nah, nomor 8 yang A. Jawaban yang A mengganti kata berkat menjadi disebabkan oleh. Ibu munculkan, ibu ubah ya menjadi disebabkan oleh. Disebabkan menduduki fungsi apa? Predikat. Oleh hujan deras, inilah objek. Objek apa? Objek pelaku ya. Kalau di kalimat pasif, itu yang adalah objek pelaku ya. Kalau memang dimunculkan objek pelaku ya. Kadang dimunculkan, kadang tidak objek pelakunya. eh Terus, nah kalau di kalimat aktif ya, di kalimat aktif itu objeknya apa? Objek penderita namanya ya. Misalkan ayah makan nasi. Ibu lisankan ya, ayah makan nasi, nasinya sebagai objek ya. Objek apa? Objek penderita. Kalau kalimatnya kita pasifkan, nasi dimakan oleh ayah. Objeknya apa? Oleh ayah. Objeknya jenisnya apa? Objek pelaku. Ya. Nah, berkatnya kita ubah menjadi apa? Disebabkan ya, disebabkan oleh. Oleh di sini boleh muncul, boleh tidak ya. Jadi, disebabkannya sebagai predikat oleh senyawa dan seterusnya itu sebagai apa? Objek pelaku. Ya, kayak gitu. Boleh tidak diubahnya menjadi dikarenakan oleh. Nah, dikarenakan itu dalam konteks kalimat yang eh, ya dalam konteks yang baku ya, antara dikarenakan dengan disebabkan, yang bakunya adalah disebabkan. Boleh cek di KBBI ya. Dikarenakan ada sebenarnya tapi apa? Cak. Boleh cek di KBBI, di situ ada eh, keterangannya itu cak. Cak itu adalah bahasa percakapan. Berarti lazim munculnya itu di bahasa lisan yang tidak formal. Nah, jadi pernah muncul di soal UTBK tahun-tahun ke belakang, antara pilihan antara dikarenakan dengan disebabkan, kita pilih disebabkan. Ada yang menyampaikan bahwa alasan kenapa dikarenakan itu tidak baku, alasannya adalah tidak ada mengarenakan. Kayak gitu ya. Salah satu alasannya. Yang ada menyebabkan ya. Nah, itu penjelasan untuk kenapa ya berkatnya harus diubah. Karena di konteks kalimat 11 predikatnya tidak muncul ya. Nah, untuk munculkan predikat, nah kita pilih yang A, mengganti kata berkatnya itu menjadi disebabkan oleh. Oke, untuk pilihan yang lainnya, nah ini kurang tepat. Karena apa? Sudah tepat dalam konteks tersebut secara penulisan dan penggunaan ya. Jadi tidak perlu diubah. Misalkan memengaruhi memang sudah tepat, memengaruhi. P-nya luluh ya, seperti itu. Memengaruhi. Pesona dengan mempesona kita pilih memesona. Begitu ya. P-nya luluh. Seperti itu. Nah, kalau terpesona, nah P-nya masih ada. Tidak menjadi terpesona ya, tapi tetap terpesona. P-nya masih ada karena yang akan luluh itu kalau bertemu dengan imbuhan me atau pe. Menasal atau penasal. Bagaimana dengan mempunyai? Mempunyai itu pengecualian ya. Mempunyai. P-nya masih ada pengecualian. Bagaimana dengan memprogram? Nah, itu panjang lagi ya. Nanti lagi kalau menemukan tipe soal yang serupa. Memprogram P-nya masih ada.
mengklasifikasikan kaknya masih ada. Ya, nanti saja. Itu konteksnya dengan cluster ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Oke. Oh, Ibu hampir lupa nih. Tadi ada yang bertanya yang ada kaitannya dengan soal nomor 7 berarti ya. Kita mundur lagi ke soal nomor 7. Ada yang bertanya seperti ini. Bu, kalau diganti dengan berbeda-beda, apakah nggak terdengar sumbang kalimatnya? Kalau istilah sumbang itu, ada namanya kalimat sumbang. Kalimat sumbang itu istilah lainnya adalah kalimat tidak padu. Kalimat tidak padu, penjelasannya apa? Tidak nyambung dengan gagasan utamanya. Membahas gagasan utama yang berbeda, gitu ya. Misalkan, eh Gunung Gunung Agung berstatus awas misalkan. Kalimat duanya misalkan, cilok adalah makanan kesukaanku. Nah, udah pasti itu, eh itulah kalimat sumbang atau tidak padu, yaitu membahas gagasan utama yang berbeda. Walaupun misalkan kalian menemukan ada kata kunci yang sama, misalkan sayur bayam baik untuk kesehatan, sayur ini mengandung zat besi, zat ini baik untuk penderita anemia, harga bayam sangat mahal. Nah, tadi membahas eh, manfaat bayam untuk kesehatan ya, tiba-tiba ada bahasan harga harga bayam. Nah, itu juga termasuk kalimat sumbang dalam paragraf yang coba Ibu buat tadi. Jadi mungkin maksudnya adalah terdengar sumbang itu jadi arahnya tidak, diksinya kurang sesuai ya, atau jadi eh, tidak baku, apakah seperti itu? Mungkin arahnya ke situ ya. Nah, ada istilah lain nggak? Nah, jadi intinya tidak baku ya, Ibu tangkap seperti itu. Kalau diganti dengan berbeda-beda, apakah jadinya tidak baku seperti itu? Nah, di KBBI berbeda ada, ah, sudah pasti ya. Kalau berbeda-beda, nah berbeda-beda itu di sini tidak ada informasi cak. Berarti minimal kalau tidak ada informasi cak itu baku. Bisa kita sebut baku gitu ya. Arti berbeda-beda itu di sini banyak berbeda. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua misalkan. Nah, itu kan ada ya. Kalau kita kaitkan dengan konteksnya juga masih aman sebenarnya. Jumlah kandungan tersebut berbeda-beda sesuai dengan cara pengolahan tempe gembus. Apa yang perbedaannya itu berarti lebih dari satu. Jumlah kandungan tersebut beda, berbeda-beda. Ini konteksnya apa? Yang berbeda-beda? Kandungan dari lemaknya, seratnya, proteinnya, asam aminonya. Jumlah kandungannya itu masing-masing berbeda sesuai dengan cara pengolahan. Cara pengolahan tempe gabus. Itu konteksnya. Jadi masih aman. Konteks lainnya berbeda-beda. Kita cari contoh yang lain ya. Bermacam-macam misalkan. Bermacam-macam. Beda artinya dengan bermacam. Ibu akan cek misalkan. Kayak gitu ya. Atau kita cari contoh. Berteriak. eh, Maknanya berbeda dengan berteriak-teriak. Dalam hal apa bedanya? Dalam hal frekuensinya. Berteriak itu kita bayangkan itu hanya sekali berteriaknya ya, mengeluarkan teriakannya hanya sekali. Kalau berteriak-teriak lebih dari sekali berteriaknya gitu. eh Menghormati dengan hormat menghormati maknanya berbeda. Menghormati itu, bentar, Ibu cek di KBBI ya arti menghormati. Menghormati di KBBI artinya lah menaruh hormat dan seterusnya ya, menghargai dan seterusnya. Kalau hormat menghormati sudah direduplikasi ya, diulang ya si kata dasar hormatnya. Kebetulan itu ditambahkan imbuhan juga ya, selain direduplikasi juga ada
Proses afiksasi juga ada afiksasi di situ. Itu hormat menghormati maknanya tidak terbatas pada menaruh hormat saja, tapi artinya adalah saling menghormati, hormat menghormati itu. Ejek mengejek, beda artinya dengan mengejek. Kalau ejek mengejek artinya saling ejek. Ya, jadi eh, itu kalau dicari contoh yang diulang, bentuk ulang yang lainnya, kata ulang yang lainnya. Seperti itu. Tapi dalam konteks tadi pertanyaannya adalah berbeda-beda, apakah jadi tidak baku gitu ya? Jumlah kandungan tersebut berbeda-beda sesuai dengan cara pengolahan tempe gembus. Jadi masih aman dari segi di KBBI bukan bahasa percakapan ya di keterangannya itu. Dan secara makna juga sesuai. Nah, di antara memiliki banyak perbedaan dengan berbeda-beda sama aja sebenarnya. Tapi bisa kita pilih mana yang menjadikan kalimatnya lebih efektif ya. Seperti itu. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Oke, kita lanjutkan sambil menunggu tanggapan selanjutnya ya. Nah, tadi 8 sudah, sekarang ke soal nomor 9. Penggabungan 6 dan 7. Kalau yang A ada apa selain itu ya? Ada konjungsi selain itu. Selain itu, harusnya muncul di awal kalimat ya. Karena termasuk konjungsi antar kalimat selain itu. Jadi, yang A bisa kita eliminasi ya, langsung eliminasi. Yang B ada konjungsi apa? Ada dan. Yang C itu ada konjungsi selain. Kalau yang delta ada konjungsi karena ya. Oke. Sementara yang bisa kita eliminasi yang A karena ini menggabungkan menjadi sebuah kalimat ya. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi intra kalimat atau antar klausa. Nah, sementara selain itu adalah konjungsi antar kalimat ya. Yang E ada konjungsi apa? Bahkan ya. Ada yang menyatakan bahkan itu hanya atau jenisnya itu adalah konjungsi antar kalimat hanya muncul di awal. Ada yang berpendapat seperti itu dan di KBI-nya juga seperti itu kurang lebih ya. Oke, nah konteksnya atau kita cek maknanya. Selain itu tadi apa penambahan ya? Walaupun kita sudah eliminasi yang A ya. Kita lanjutkan. Dan juga menunjukkan penambahan ya. Dan penambahan ya atau penjumlahan A dan B. Berarti keduanya ya penjumlahan oke atau penambahan. C selain maknanya apa? Boleh cek di KBBI ya. Arti selain itu artinya lah kecuali atau lain daripada. Kecuali atau lain daripada. Itu di KBBI-nya. Kalau karena apa? Menunjukkan sebab ya. Kalau bahkan apa? Menunjukkan penguatan. Fungsinya untuk menguatkan. Bahkan. Nah, tadi ada yang sudah menjawab soal nomor 9. Ada yang menjawab nomor 9 ini yang B. Berarti konjungsi yang digunakan dan ya. Kita cek konteksnya ya. Kalimat 6 dan 7. Atau langsung saja di opsi B-nya. Tempe gembus merupakan alternatif makanan yang harganya terjangkau. Itu dan memiliki manfaat untuk kesehatan berkat kandungan zat gizi yang ada di dalamnya. Nah, kalau dilihat berarti dan di sini untuk menambahkan selain selain harganya terjangkau, jadi alternatif makanan yang harganya terjangkau ya. Tempe gembus juga memiliki manfaat untuk kesehatan ya. Jadi untuk opsi B itu
memunculkan ada dua informasi mengenai eh, harga dan manfaat dari tempe gabus, harga yang terjangkau dan manfaatnya. Kalau opsi yang lain memungkinkan tidak? Kita cek yang karena nih. Kalau apakah ada hubungan kausalitas antara eh, harga terjangkau dengan manfaat? Nah, tidak ada kaitan ya. Berarti yang mana? Jawabannya sebenarnya dan bisa, tapi ada juga eh, kemungkinan yang lainnya. Ya, yaitu 9 itu kita pilih yang C. Boleh kalian sampaikan. Eh, kenapa yang C boleh kalian tanyakan? Oke, Ibu sampaikan dulu ya penjelasannya, nanti boleh kalian tanggapi. Selain itu tadi apa? Kecuali atau lain daripada. Selain alternatif makanan yang harganya terjangkau, jadi selain A, B juga gitu ya. Jadi selain sebagai alternatif makanan yang harganya terjangkau, ada ternyata tempe gembus ini punya manfaat, memiliki manfaat. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, silakan. Oh, sebenarnya kalau dicek lagi ya, B dengan C itu sama-sama memunculkan dua informasi. Hanya B itu A dan B nih. Tempe gembus merupakan A dan memiliki B gitu ya. Kalau yang C juga memunculkan dua informasi. Hanya lebih maknanya jadi tidak hanya ini gitu ya. Tapi juga ini. Selain A juga B gitu ya. Silakan. Sebenarnya arahnya sama-sama memunculkan dua informasi ya. Tapi maknanya jadi agak berbeda sedikit. Gitu. Nah, silakan. Jadi 9 yang C ya. Silakan. Ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 9? Sekarang kita bahas nomor 10 ya. Oke, untuk nomor 10 nih, ini sudah di menit terakhir ya. Oke, karena masih ibu lagi ya. Nah, ini butuh istirahat nggak 5 menit kali ya. Oke, tapi masih di link ini ya, kayak di Zoom ini. Jadi paling ibu akan berhenti dulu sekitar 5 menit gitu ya. Tapi masih di eh, Zoom gitu ya. Masih terkoneksi di Zoom. Oke, nomor 10 kalimat yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 4. Gue minta waktunya dulu. Nomor 4. Nah, namun, ini namun itu konjungsi apa? Namun, koma, nah, konjungsi antar kalimat ya. Biasanya konjungsi antar kalimat tidak ibu masukkan ke pola kalimat ya. Nah, jadi mulainya dari sini. Pada Perang Dunia II atau kedua ya, ke strip 2 gitu ya. Atau langsung Perang Dunia II Romawi. Tuh, pada Perang Dunia II Romawi gitu ya. Ini menduduki fungsi apa? Keterangan ya. Jadi cara mengambil inti itu step by stepnya bagaimana? Langkah demi langkahnya eh munculkan pola kalimat dulu. Tentukan pola kalimat dulu. Oke, ada yang menjawab yang B, kita bahas. Kita lanjutkan dulu ya. Pada Perang Dunia II Romawi, eh, apa? Keterangan ya, karena ada preposisi pada. Masyarakat sebagai apa? Subjek. Masyarakat ini sebagai subjek baru mulai mengolah sebagai predikat ampas tahu sebagai
Gunakan warna apa lagi ya? Ini ya. Ampas tahu sebagai apa? Objek ya. Sebagai sampai terakhir apa? Keterangan. Nah, pola kalimatnya apa? K, S, P, O, K. Itu ya. Langkah selanjutnya apa? Coret keterangan. Karena kita sedang mencari inti ya. Inti kalimat itu eh, tidak tidak ada keterangan ya dalam inti itu. Keterangan bukan inti dari sebuah kalimat. Tuh, bentar ya, Ibu akan coba coretnya ini. Keterangan sudah kita hilangkan. Diulangi ya. Langkah pertama apa? Tentukan pola kalimat. Sudah nih pola kalimatnya KSPOK ya. Langkah kedua apa? Coret keterangan. Langkah terakhir apa? Langkah ketiga, ambil inti dari SPO-nya. Karena di sini munculnya SPO ya. Ambil inti dari S, P, dan O-nya. Inti dari S-nya masyarakat nih. Sudah pasti masyarakat ya karena hanya satu kata. Baru mulai mengolah, itu dapat kita ambil intinya apa? Mengolah. Berarti baru mulainya kita coret ya. Ampas tahu ini eh, sebenarnya bisa ambil ampasnya saja gitu ya. Nah, tapi ini satu kesatuan boleh untuk kejelasan apa yang diolah gitu ya. Ini adalah objeknya yang kita munculkan. Nah, tadi ada yang menjawab yang B, apakah sesuai? Kita cek ya. Ada yang kayak kita bahas. B itu apa? Masyarakat mengolah ampas tahu. Nah, ada yang eh, menyatakan seperti ini. Kalau B lebih ke kalimatnya paralel, Bu. Nah, paralelnya apakah Ibu mau cek lagi? Oh, 9, oke. Nah, nanti akan Ibu bahas ya. Untuk bahasan paralel itu berkaitan dengan soal sebelumnya, nomor 9. Nah, Ibu akan bereskan dulu untuk soal nomor 10 ya. Nomor 10, jawabannya, tadi ada yang menjawab yang B nih, untuk soal nomor 10. Nah, tepat ya, jawabannya adalah yang B. Tadi sudah kita coret-coret. Nah, sisanya yang belum dicoret apa? Yang sama dengan B, yaitu masyarakat sebagai subjeknya, predikat sebagai inti dari predikatnya, ampas tahu sebagai objeknya ya. Kayak gitu. Masyarakat mengolah ampas tahu itu intinya. Kalimat sepanjang itu intinya seperti di B ya. Seperti itu. Nah, sudah ada pertanyaan untuk soal nomor 10, silakan. Nah, Ibu minta waktu untuk menjawab soal yang sebelumnya nomor 9. Ada yang bertanya kalau B lebih ke kalimatnya paralel, Bu, untuk nomor 9. Nomor 9. Nah, di sini paralelnya itu merupakan dengan memiliki ya. Boleh kita tandai merupakan dengan memiliki. Nah, apakah itu menjadi patokan? Oh, oke. Patokan untuk menggabungkannya tepat atau tidaknya dengan penggunaan dan, atau ini pertanyaannya arahnya lebih ke, oh ini untuk pertanyaan kalimat yang paralel gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau dilihat yang C, kita cek ya. Nah, yang C tidak muncul merupakannya ya. Langsung, selain alternatif makanan yang harganya terjangkau, nah namanya tidak terlihat paralelnya. Nah, jadi B ini tadi ada yang menyebutkan bahwa lebih ke paralel akhirnya ya. Nah, itu untuk konteks pertanyaan yang paralel ya. Kayak gitu. Bisa seperti ya. Jadi B ini konteksnya kalau yang diinginkan adalah paralel. Sementara fokus untuk soal nomor 9 penggabungan kalimat 6 dan 7. Kayak gitu ya. Jadi lebih ke yang C seperti itu ya.
arah eh, tanggapannya. Ya, jadi untuk nomor 9, kenapa akhirnya yang C fokusnya lebih ke conjunction. Seperti itu ya. Tadi ada yang eh, menanggapi opsi yang lainnya. Nah, ada yang bertanya untuk soal nomor 10. Nah, setelah membahas nomor 10 ini, kita istirahat 5 menit, lalu kita akan lanjutkan ke LBI ya. Masih Ibu LBI ya. Oke, sebelum ke soal nomor 10, tadi ada yang bertanya ya nomor 10, tapi ada yang menanggapi untuk soal nomor 9. Oke, nah ada yang bertanya mengenai nomor 10 nih, tapi Ibu akan tanggapi dulu untuk yang nomor 9 ya. Nomor 9 ada yang bertanya nih. Bu, biasanya kalau pakai dan bentuk kalimat sebelum, Ibu ulangi, bentuk kalimat sebelum digabungnya gimana Bu? Misalnya nomor 9. Eh, Gimana Bu misalnya gitu ya. Oke, biasanya ya kalau eh, misalkan kalimat 6 dan 7. Oke, kita cek kalimat 7 ya. Nah, terlihat seperti ini. Kalimat 6-nya itu subjeknya apa? Tempe gembus ya. Subjek dari kalimat 6 itu tempe gembus. Kalimat 7, tempe ini subjeknya. Ini rujukannya ke, nah, kata ganti ini atau pronomen atau pronoun ini merujuk ke gembus. Tempe apa yang dia punya manfaat untuk kesehatan dan seterusnya. Itu rujukannya ke gembus. Berarti subjek yang sama sebenarnya ya. Nah, apakah tidak bisa kalau kita gunakan dan? Bisa sebenarnya. Misalkan ayah makan. Kalimat yang pertama ayah makan nasi. Kalimat yang kedua ayah minum kopi. Bisa kita gabung menjadi dengan bantuan konjungsi dan. Ayah makan nasi dan minum kopi. Sebenarnya bisa ya dan. Itu untuk pertanyaan Kak. Contoh yang kita gunakan konjungsi dan ya di kalimat sebelumnya kayak gimana? Nah, tapi kenapa kita gabungnya akhirnya kita gabung dengan konjungsi selain? Nah, ini berkaitan dengan makna yang akan terbentuk. Maknanya itu, nah, akan berbeda antara ayah makan nasi, ibu disangkan ya, ayah makan nasi dan minum kopi, beda dengan kalimat seperti ini. Secara makna ya akan berbeda sedikit. Selain makan nasi, ayah minum kopi. Informasi yang diberikan sama, tapi maknanya kecenderungannya berbeda. Jadi A dan B. Tindakan yang dilakukan ayah ada dua untuk konjungsi yang digunakannya itu dan ayah makan nasi dan minum kopi. Ada dua informasi, ada dua tindakan yang dilakukan ayah. Kalau selain makan nasi, ayah minum kopi. Walaupun memang informasinya, oh ada dua tindakan ayah, tapi maknanya jadi agak berbeda. Sebentar, Ibu akan coba eh apa ya, munculkan perbedaannya ya. Selain makan nasi, ayah minum kopi. Jadi selain A juga B nih. Tidak hanya A. Jadi kayak tidak hanya gitu ya. Tidak hanya A, B juga gitu ya. Tidak hanya A, tapi juga B. Tidak hanya sebagai alternatif yang harganya terjangkau, punya manfaat juga nih gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Secara informasi dua-duanya sama. Dua informasi yang disampaikan, tapi
Jadi tidak hanya ini, tapi juga ini, gitu ya. Ada ada hal lainnya mengenai tempe gembus gitu ya. Atau ada kelebihan. Kalau kita gabungkan ya, 6 dan 7 ini sama-sama kelebihan. Harganya terjangkau ya, itu termasuk kelebihan tempe gembus. Punya manfaat itu juga termasuk kelebihan dari tempe gembus. Jadi tidak hanya ini, tapi juga ini. Nah, itu alasan kenapa kita gunakan selain ya. Seperti itu. Atau kalau kita gunakan, kenapa tidak kita gunakan dan dalam konteks menggabungkan 6 dan 7? Yang satu membahas harga, yang satu membahas manfaat untuk kesehatan. Apakah itu bisa diterima penjelasan itu? Jadi kalau dan itu biasanya setara, memang setara ya, menghubungkan kalau saya yang setara. Dan informasinya juga secara gagasan diusahakan setara gitu ya. Yang satu membahas harga, kalau dalam konteks 6 ya. Kalau konteks kalimat 7 manfaat untuk kesehatan. Itu mungkin ya. Tadi, oke, walaupun selain juga bisa digunakan misalkan selain makan nasi, ayah minum kopi. Intinya kecenderungannya lebih ke makna yang akan terbentuk kayak seperti itu ya. Nah, lebih seperti itu. Sebenarnya subjeknya sama-sama tempe gembus tadi ya. Tadi juga dalam kalimat yang lain, Ibu munculkan subjeknya sama-sama ayah gitu ya. Hanya makna yang akan terbentuknya jadi berbeda. Oke, nomor 10 ada yang bertanya nih. Setelah nomor 10 beres, kita istirahat 5 menit lalu lanjutkan LPI ya. Tadi ada pertanyaan untuk nomor 10. Ibu maaf boleh diulang nomor 10 mengapa baru mulai dicoret? Bukankah hanya keterangan saja yang dicoret gitu kan ya? Jadi Ibu lisankan ya. Langkah pertama apa? Tentukan pola kalimat. Nah, langkah kedua coret keterangan. Nah, ya, betul ya coret keterangan nih. Pada Perang Dunia II Romawi, itu keterangan kita coret ya. Sebagai sampai terakhir itu juga keterangan kita coret. Nah, tapi kenapa baru mulainya dicoret? Nah, baru mulai mengolah ini kan Ibu warnai biru ya. Itu adalah predikat. Diulangi, masyarakat itu subjek, baru mulai mengolah itu predikat, ampas tahu sebagai objek. Nah, yang warna biru itu predikat. Langkah terakhir apa? Ambil inti dari SP opelnya. Inti dari subjeknya masyarakat ya, kan hanya satu kata. Inti dari baru mulai mengolah, intinya mengolah. Jadi ada baru mulai mengolah, ada akan mulai mengolah, ada sedang mengolah, ada sudah mengolah. Nah, intinya apa? Mengolah. Jadi baru mulai itu sebagai atributnya, sebagai penjelasnya. Intinya apa? Mengolah. Gitu. Jadi alasan kenapa baru mulainya dicoret juga, langkah terakhir ya, ambil inti dari SP opelnya. Misalkan ayah saya, kita ambil intinya ayah. Sudah membelikan intinya apa? Membelikan. Sepatu, Ibu ulangi, adik saya, intinya apa? Adik. Sepatu baru, intinya apa? Sepatu. Jadi, eh, ayah saya sudah membelikan adik saya sepatu baru, intinya apa? Ayah membelikan adik sepatu. Kita ambil inti dari SP Opel-nya. Tuh, ada lagi. Oke, ya, seperti itu kita. Oke, boleh kalian istirahat dulu, tapi tetap di Zoom ya. Siapa tahu sudah lelah dengan dengar suara Ibu. Jadi sekitar 5 menit lagi, di menit eh, 22 ya, 14 lebih 22, kita akan mulai membahas LBI ya. Silakan. Ibu akan eh, mute dulu ya.